Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil identifikasi isu, implementasi, dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Presentasi ini akan kami sampaikan mulai dari isu yang muncul, analisis, hingga rekomendasi yang sejalan untuk isu tersebut dan sejalan dengan nilai berakhlak, Smart ASN maupun manajemen ASN. Semoga pemaparan kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk perbaikan bersama. Ya, selanjutnya adalah tahapan kegiatan. Di sini kita mengambil 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi isu. Tahap kedua adalah tapisan isu dengan metode USG. Tahapan ketiga adalah analisis isu dengan metode problem tree. Dan yang tahap keempat adalah rekomendasi solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk isu yang kami angkat ada 3. Isu yang pertama, belum tersedia menurut rencana keuangan per unit kerja dan rencana keuangan dari pagu efektif. Kemudian isu yang kedua, kompetensi pegawai yang kurang dalam membaca data yang ada di aplikasi e-monitoring. Dan isu yang ketiga, pemantauan e-monitoring belum sepenuhnya real time, hanya dapat diakses pada jam 8, 12, dan 16. Baik, selanjutnya untuk isu yang pertama terkait data dan faktanya itu menurut rencana di aplikasi e-monitoring mencakup satu unit organisasi saja tanpa menampilkan rencana keuangan dan fisik per unit kerja. Nah, dampaknya ini nanti akan sulit membandingkan rencana dengan realisasi secara transparan. Lalu untuk isu yang kedua, ini ada penginputan data hanya dilakukan oleh satuan kerja, sementara bagian lain hanya bisa melakukan monitoring saja, namun tidak seluruh pegawai memahami cara membaca pada aplikasi e-monitoring. Nanti dampaknya data yang sudah diinput tidak termanfaatkan secara maksimal oleh seluruh unit kerja. Lalu untuk isu yang ketiga, sistem melakukan sinkronisasi, processing, dan generating report pada waktu-waktu tertentu atau hanya batch processing, yaitu 3 kali dalam sehari. Nah, ini nanti dampaknya pengambilan keputusan yang tertunda atau tidak selalu akurat. Rapat organisasi atau keputusan penting harus menunggu waktu update selanjutnya atau menggunakan waktu terakhir data diperbarui. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tapisan ketiga isu ini, kami menggunakan teknik USG, yang mana untuk isu pertama belum tersedianya menu rencana keuangan per unit kerja dalam rupiah dan rencana keuangan dari menu pagu efektif. Untuk skornya kami memberikan 14 poin dengan aspek penilaian sangat mendesak karena hanya menampilkan dalam bentuk presentasi tanpa menunjukkan nilai rupiah yang diperoleh per unit kerja maupun dari pagu efektif. Untuk isu kedua, kompetensi pegawai yang kurang dalam membaca data di aplikasi e-monitoring. Kami memberikan skor 11 poin dengan aspek penilaiannya itu penting karena tanpa literasi data yang baik, sistem e-monitoring tidak memberi manfaat yang optimal. Untuk isu ketiga, pemantauan e-monitoring belum sepenuhnya real time hanya pada waktu-waktu tertentu. Kami memberikan 11 poin dengan aspek penilaian cukup mendesak. Dampak pada keterlambatan informasi namun masih bisa diatasi dengan pola kerja adaptif. Selanjutnya, masalah dianalisis menggunakan problem tree. Yang pertama, kita mendapatkan the root cause atau akar permasalahan. Ada 4, yaitu keterbatasan fitur aplikasi e-monitoring. Yang kedua, keterbatasan dalam desain kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada ketergantungan pada sistem warisan. Dan yang keempat, ada kekhawatiran terhadap keamanan data. Dampaknya atau impact-nya, perencanaan tidak efektif sehingga potensi keterlambatan dan perbedaan perhitungan dalam penyajian data keuangan pada saat diadakan rapat evaluasi. Yang kedua, ada proses lambat karena administrasi anggaran masih manual dan memakan waktu. Dan yang keempat, akuntabilitas rendah sehingga potensinya kepercayaan pimpinan terhadap data yang disajikan pada. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Di sini kami merekomendasikan 4. Yang pertama adalah pengembangan sistem aplikasi, yaitu menambahkan fitur rencana keuangan per unit kerja di aplikasi keuangan yang sudah ada, lalu mengintegrasikan menu rencana keuangan dengan menu pagu efektif agar perencanaan dan realisasi lebih sinkron. Yang kedua, penyusunan panduan teknis, yaitu dengan membuat SOP atau juknis penggunaan menu keuangan berbasis unit kerja, lalu menyusun panduan singkat penggunaan aplikasi monitoring, khususnya bagaimana memilah data
paket kegiatan agar lebih cepat dihitung per unit kerja. Usulan ketiga adalah pengumpulan feedback pengguna dengan membuat mekanisme formal seperti survei pengguna untuk menyampaikan kebutuhan fitur aplikasi. Selanjutnya, menyusun laporan evaluasi berkala dari hasil umpan balik tersebut untuk dijadikan sebagai dasar rekomendasi perbaikan aplikasi ke pengembang atau penanggung jawab sistem, dalam hal ini adalah Biro PAKLN. Selanjutnya yang keempat, peningkatan sistem keamanan data, yaitu dengan menyusun draft SOP akses data sederhana dalam pembagian hak akses. Selanjutnya, panduan ringkas literasi keamanan data dan sosialisasi singkat atau sharing session untuk meningkatkan kesadaran pegawai soal keamanan data digital. Seluruh solusi ini mendukung nilai berakhlak Smart ASN maupun manajemen ASN, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan dan monitoring yang lebih efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi.